yang mood swing itu parah. Gue ngebenci Anggun lebih parah daripada sebelumnya gitu. Gue ngeliat mukanya aja tuh, sampai ya gue ada pernah satu malam, gue itu rasanya pas ngeliat muka Anggun itu, gue pengen copotin bibirnya Anggun, tau nggak? Literally gue pengen copotin bibir dia, kayak di bayangan gue tuh gue kayak pengen sobek bibirnya Anggun. Dan bencinya itu udah sampai segitunya, kayak gue udah pengen nyobek bibirnya dia gitu. Terus udah gitu gue ngomong, terus katanya intinya menurut spiritual guide gue itu, ya kamu ngapain di ruqyah, karena ini tuh bukan gangguan jin gitu. Terus gue nanya dong, maksudnya bukan gangguan jin tuh kayak gimana gitu kan. Gue pikir anjir berarti beneran dong kalau misalkan gue bipolar gitu kan. Ternyata bukan gangguan jinnya tuh adalah, sebenarnya ini ada sinkronisasinya sama podcastnya Om Hao yang dibilang kalau misalkan sebenarnya gue tuh ada apa sih namanya, ada DNA kemampuan apa gitu kan. Nah, menurut Kak Citra Prima tuh sebenarnya barang-barang yang berpindah atau enggak laci-laci yang goyang-goyang itu karena gue punya kemampuan apa, telekinesis. Nah, kemampuan telekinesis itu waktu zaman gue SD itu udah pernah dicoba ke pulpen waktu itu. Cuman waktu itu gue tuh karena masih kecil dan gue udah kesel sama hantu, gue nggak mau gabung-gabungin ceritanya, jadi kayak ya udah nggak percaya gitu, kayak kan kebetulan aja. Tapi ternyata kemarin pas dia diomongin kayak begitu. Pokoknya nanti apa tuh, nonton deh di podcastnya Kak Citra Prima, itu kayak podcast gue yang paling gue tuh haho, soalnya kayak semua sisi pembahasan itu ada gitu. Gue aja tuh kayak pas lagi ngobrol kayak nggak pengen udahan karena kayak bener-bener ya ampun, ini baru banyak hal yang baru gue tahu dari podcast itu. Hah, apaan tuh? Makasih, Kak Anggun lagi ke Circle K. Itu kamu mau bercanda anjay. Terus ya udah. Udah. Nggak ada. Ya udah, terus kayak gitu. Terus apa tuh namanya? Ya, aku lupa Beb gara-gara kamu masuk. Tadi aku udah ada omongan padahal. Apaan tuh? Apa ya? Oh ini, terus gue keselnya tuh kayak gini loh, kayak orang-orang tuh emang ada aja ya pembahasannya. Dulu waktu gue nggak mau ke Ustadz Faizar, bilang kenapa sih nggak mau ke Ustadz Faizar, nggak mau sembuh ya. Terus kalau gue udah ke Ustadz Faizar cuma pencitraan aja. Kenapa di Ustadz Faizar kayak gini, kenapa nih bacot lu aja jadi gue. Bikin orang pengen ini anjir, pengen kesel gak sih, kayak misalnya kenapa sih si misalnya gini, gue ada di acara apa gitu kan, kenapa si Anggi, kenapa ya lo aja sono kalau lo mau. Kan kesel banget gak lo salah, ya lo aja sana cerita di TikTok.
Ya gak sih, aneh gak sih lu kayak seolah-olah dia tuh paling tahu gue dibanding gue sendiri ini ya. Di dunia ini gak ada satu orang pun yang lebih pengen gue sembuh dibanding diri gue sendiri. Masa di dunia ini lu lebih pengen gue sembuh dibanding gue? Kan gak mungkin. Sinting gimana? Kesel gak? Maksudnya kayak ngomong lo tuh gak mau sembuh ya, lo tuh gak mau, lo gak mau sembuh ya, lo cuma mau viral aja ya, lo tuh siapa sih paling tahu banget hidup gue? Lo kenal gue aja enggak? Nah itu benar, gak ada yang lebih tahu gue dibanding diri gue sendiri. Gak ada yang lebih pengen gue sembuh dibanding diri gue sendiri. Yang ngalamin gue kan, yang ngalamin gue, yang pengen ini selesai ya pasti gue, bukan lu yang ngomong cuma suruh sana suruh sini. Kemarin ada yang ini beb DM, kak kamu harusnya pakai caps lock, harus kesini ya. Itu sih kalau kamu mau sembuh, tapi kalau kamu mau viral aja nggak usah. Lu siapa anjir? Gue kenal lu aja nggak, nyuruh lu. Beli makan sih beb, lapar nih, gara-gara lapar jadi emosi. Emang shock gak lo digituin? Ini anggapannya ya, karena mungkin kalian banyak yang belum tahu ada di posisi orang yang istilahnya banyak orang yang merhatiin lah ya. Jadi lo tuh istilahnya mau belok kanan salah, mau belok kiri salah, belok kanan dihujat, belok kiri dihujat, padahal masalah lo sama diri sendiri aja tuh belum beres. Gara-gara emosi jadi lapar, ya maksudnya gitu tuh. Iya. Terus apa lagi ya? Kayak misalkan ini gimana sih si Anggi udah pulang dari Ustadz Faizar bukannya berhijab? Emang ngana berhijab tuh segampang itu ya? Gue nih setiap hari berdoa, ya Allah lembutkanlah hati hamba, ya Allah lembutkanlah hati hamba, jangan dikerasin kayak gini, biar bisa ikut perintahmu, biar bisa pakai hijab. Tapi baca-baca komentar yang kayak gitu bikin hati gue semakin sekeras batu alam. Minta ambil senggrap. Yang kemarin orang tuh gitu. Nggak, ini dulu ah. Ya nggak sih, kan gue nih udah berdoa ya setiap malam, ya Allah semoga hati gue dilembutin gitu kan. Terus baca-baca komentar yang kayak Saiton Nirojim tuh bikin gue semakin gak mau, tau nggak? Bikin gue semakin, hati gue tuh yang udah gue minta doa lembutin jadi keras lagi baca komentar. Lu gila. Menurut lu gue sekali rukiah terus gue besok bercadar gitu? Ada kemarin yang komen, ya iyalah nggak pakai jilbab, pantesan aja dideketin jin. Kayak gitu nggak mau dideketin jin. Aku baca kan ininya, aku lihat profilnya, dia baru pakai hijab bulan lalu. Kayak berarti kan dia udah tahu ya kalau berhijab itu perlu proses, perlu perlu itu.
Herman kan, dia tuh gue baca, ya Allah, dia tuh baru nulis quotes yang kayak berhijrah itu baru di bulan Juni apa Juli gitu. Berarti kan sebelumnya itu dia pernah nih di posisi yang kayak gue nih. Berarti dia tahu dong untuk nyampe ke proses itu, ke titik itu kita tuh perlu proses yang panjang gitu. Berarti kan harusnya dia paham ya kalau kayak gitu ya. Oh berarti seseorang itu butuh proses. Berarti seseorang itu ada kali ya urusan orang itu. Mending makan aja lah aku. Muak juga lama-lama baca komennya. Sebenarnya gini loh, gue tahu sih emang pasti kalau ada pro kontra itu pasti. Gue juga kadang kontra sama sebuah hal yang viral di mana-mana. Cuman paham gak sih bedanya lu kontra yang membangun sama kontra yang emang bikin orang ngedown aja, sengaja aja lo emang gak suka aja sama dia. Makan apa ya Beb jam segini? Itu rujak apa itu? Makan. Setiap hidup pasti ada prosesnya, betul. Pasti ada bedanya, betul. Kok hotel kita ini sih Grand Sinar Indah di sini, Beb? Kita makan aja lah. Pusing kali baca komen. Rujak, kuah. Makan aja. Kan aku mau beliin kamu ini. Besok aja ya. Sekarang aja, kenapa besok? Makan soalnya. Besok mau makan di mana? Martabak Fixe. Salah. Masalah berhijab itu perlu proses ya. Iya bener lah, semua orang juga perlu proses. Masa gue kemarin ke sono tiba-tiba sekarang gue bercadar? Emang gue apaan? Ada gila-gilanya. Gue juga gak mau berhijab demi memenuhi keinginan netizen gila yang gak ada habisnya. Beb ini kalau kesini salah mulu ya? Malah Grand Sinar Indah. Diganti dulu. Ganti dulu. Milidi, di sini nggak ada milidi. Seblak. Di Bali tuh seblak emang banyak ya? Nanti dia bete lagi mie ayam. Kayak IG-nya gak tahu sih. Kemarin aku kan disuruh nge-DM siapa itu, Beb? Yang orang banget siapa? Tom siapa? Tom Liwafa ya? Tom Liwafa, Tom Liwafa. Terus aku tanya, terus katanya ya udah yang penting diganti aja passwordnya gitu. Ya udah, gue ganti. Kok kayak udah nggak ada yang enak ya Beb jam segini, Beb? Kacauan. Kan mie dong sama aja kocak. Kang Abuy, bakmi tungku, golcik. Sumpah Beb, gak ada apa-apa loh Beb jam segini. Nasi uduk, nasi kulit. Masa kita mau keluar lagi Beb? Enggak. Males. Penuh akhirnya.